Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, yang dipahami sebagai realitas pada umumnya adalah segala hal yang dapat dikecap, disentuh, dilihat, yang tentu saja yang dapat memberi kegembiraan dan kebahagiaan. Dan itulah yang biasa dikejar, diburu oleh manusia dan menjadi tujuan hidup. Pemahaman hidup seperti ini sudah merasuk dalam seluruh syaraf dan kesadaran kita. Sehingga tanpa disadari terbelenggu, terperangkap oleh pemahaman yang sempit dan dangkal mengenai apa yang dimaksud dengan realitas itu. Saudaraku sekalian, dari sejak kita kanak-kanak, itulah yang kita pahami sebagai realitas. Dengan demikian cara berpikir dan gaya hidup banyak orang tergiring dan terkondisi oleh pemahaman mengenai realitas yang dangkal, sempit dan menyesatkan itu. Sesungguhnya saudaraku, yang dimaksud dengan realitas adalah sesuatu yang bersifat tetap dan tidak berubah. Siapakah itu dan apakah itu? Sesungguhnya realitas itu hanya Tuhan dan kerajaannya. Hanya Tuhan dan kerajaannya. Kalau orang tidak mau menerima dan tidak mau mengerti hal ini, silahkan saja. Tapi suatu hari nanti ia akan membuktikan bahwa segala sesuatu akan lenyap kecuali Tuhan dan pemerintahannya. Kalau kita ada di gereja ini, mestinya fokus kita bukan masalah pemenuhan kebutuhan jasmani yang memang dipahami oleh hampir semua manusia sebagai realitas. Kalau hal-hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani itu bisa diraih oleh siapapun, saudaraku. Tetapi realitas yang sesungguhnya itulah yang mestinya diajarkan di dalam gereja, yaitu Allah dan pemerintahannya atau kerajaannya. Kita harus belajar kebenaran yang menggiring kita kepada pemahaman yang benar mengenai realitas ini, sehingga kita mengalaminya, mengalami realitas yang sesungguhnya, artinya mengalami Tuhan dan hidup di dalam pemerintahannya. Mengalami realitas artinya mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup dan hidup dalam suasana pemerintahan Allah atau pemerintahan kerajaan surga, yang oleh karenanya Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mengalami perjumpaan dengan Allah, mengalami realitas, tidak boleh digantikan dengan menalar Tuhan dalam berteologi. Kita memang harus berteologi, tetapi jangan hanya menjadikan Allah sekedar objek yang diurai dengan nalar, dibungkus dalam definisi dan format-format bahasa di dalam kotak yang namanya sistematika dogmatika atau sistematika teologi. Allah harus diperlakukan dan dialami sebagai pribadi yang hidup dan nyata. Di lain pihak,
Pemerintahan Allah harus merasuk dalam seluruh kehidupan kita dan tidak boleh diganti dengan liturgi atau seremonial agama. Ada seorang mahasiswa yang masuk kelas eksekutif teologi yang bertanya, "Pak, mengapa orang makin berteologi tapi tidak menjadi makin rohani?" Saya terkejut juga, saudara. Ada pertanyaan seperti ini yang saya sendiri sudah tahu. Tetapi saya tidak pernah mengharapkan orang menyampaikan pertanyaan itu. Saya sudah membuktikan karena selama puluhan tahun saya ada di lingkungan para teolog yang namanya dosen, guru sekolah tinggi teologi, dan para pendeta. Termasuk saya sendiri, teolog dan pendeta. Saya perhatikan mahasiswa sekolah teologi, kalau baru masuk itu rajin berdoa. Semester 1, 2 rajin berdoa. Semester 3, 4 kurang berdoa. Semester 5, 6 sedikit berdoa. Semester 7, 8 tidak berdoa. Tapi bukunya makin tebal-tebal dia pegang. Dia bangga kalau bisa berteologi, lalu bisa mengkombinasikan, mengawinkan dengan pandangan para filsuf. Semena-mena Tuhan dinalar. Saudara, kalau melihat perdebatan di medsos, para doktor-doktor teologi dan diantaranya para pendeta, bagaimana dia menyerang orang, lihat nada orang yang tidak takut akan Allah, yang tidak menjaga perasaan orang lain. Yang begitu jangan didengar. Saudara mesti punya nurani yang bisa menyentuh. Kadang-kadang orang merasa sudah bisa menalar Tuhan, tahu banyak tentang Tuhan, disamakan dengan ia sudah mengalami Tuhan. Padahal semakin dia cakap berbicara tentang Tuhan tanpa sebuah perjumpaan dengan Allah, ia semakin terisolir dari Allah. Terisolir. Saya mengatakan ini karena saya melihat hidup saya sendiri sebagai teolog, dosen, rektor. Saya tidak menilai orang lain secara sembarangan karena saya hidup di tengah-tengah mereka dan saya melihat hidup saya sendiri. Jadi jangan heran kalau saudara melihat, kenapa ya lulusan sekolah tinggi teologi kok begini model manusianya ya. Sombongnya, angkuhnya, masih mata duitan, melihat wanita cantik masih memiliki reaksi-reaksi yang kayaknya nggak patut bagi seorang yang mengenal Allah. Kalau dia pria. Jangan heran kalau ada pendeta jatuh dalam dosa, terlibat dalam skandal moral. Karena pemahamannya mengenai Allah tidak menentukan kesucian hidup. Jika dia tidak sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mestinya berteologia yang benar itu berteologia di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi salah satu jawaban saya karena tidak bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu harus benar-benar menjadi pimpinan kita yang menuntun kita. Kurang hebat apa teolog-teolog barat yang dilahirkan dari seminari-seminari yang sangat bermutu secara akademis, tetapi mereka tidak mampu menggarami masyarakat sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan masyarakatnya. Gereja dan Tuhan ditinggalkan oleh penganutnya. Saudaraku, hal ini juga terjadi dalam kehidupan di berbagai tempat di dunia. Kecenderungan seperti ini juga terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Saya bisa bicara ini bukan karena saya selalu benar, saudaraku. Saya juga mengalami hari-hari panjang di mana saya bisa bicara tentang Tuhan panjang lebar, tapi hidup saya tidak bersih. Sampai saya mengerti saya harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
dan hidup dalam pemerintahan Allah. Kalau tidak hidup di dalam pemerintahan Allah, walaupun kita cakap berbicara mengenai Tuhan, kita tereliminasi, kita terisolir dari Allah. Demikian pula jemaat Tuhan. Jangan merasa saudara sudah ke gereja setiap minggu. Saudara ke gereja seperti ini tidak ada artinya banyak, bahkan tidak ada artinya jika tidak hidup di dalam pemerintahan Allah. Ini masalahnya, saudaraku. Orang merasa sudah bertuhan hanya karena beragama. Saya tidak sedang berbicara agama lain, saya sedang berbicara mengenai agama Kristen. Kekristenan bukan agama sebenarnya, tapi jalan hidup. Kalau agama Yahudi yang harus ditinggalkan, lihat ciri-cirinya, seremonial atau liturgi, upacara agama. Lalu hukum, sudah merasa melakukan hukum, memiliki moral yang baik. Lalu tokoh, memiliki ulama dan tokoh-tokoh yang seakan-akan bisa menjadi pengantar berkat dari Allah kepada umat atau menjadi mediator umat dengan Allah. Sudah ke gereja, ikut liturgi, saya orang baik kok. Padahal bagi orang Kristen atau orang percaya, hukum kita itu bukan hukum tertulis untuk membuat kita bermoral baik. Hukum kita adalah Allah sendiri. Harus mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Berarti harus in touch, selalu dalam hubungan dengan Tuhan. Jangan mengandalkan tokoh. Dikit-dikit Pak Pendeta doakan saya mau melamar pekerjaan. Pak Pendeta doakan saya belum dapat jodoh. Pak Pendeta doakan saya sakit. Saudara mestinya tidak perlu perantara manusia, karena Yesuslah pengantara kita dengan Bapa. Saudara, kalau memang membutuhkan konseling, kita konseling, butuh doa, kita doakan. Tapi saudara harus makin dewasa, berdoa sendiri, konseling langsung kepada Tuhan yang hidup. Tanpa disadari justru agama bisa membuat orang kehilangan Tuhan. Saya bicara dalam konteks Kristen ini. Iyalah, kalau orang tidak beragama sesuai dengan nafas jiwa agama itu, dia malah kehilangan Tuhan. Nah, kekristenan nafasnya apa? Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak ada tempat di mana kita tidak beribadah. Dimanapun, kapanpun kita beribadah kepada Allah. Bukan hanya di gereja. Hukum kita Tuhan sendiri. Kita harus mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kita tidak membutuhkan manusia, sebab kita hanya membutuhkan Tuhan. Kalau kita membutuhkan manusia, kita diberi Tuhan orang-orang yang menjadi jawatan, yang memegang jawatan. Gembala sidang, rasul, guru. Tapi banyak gembala sidang, rasul, guru-guru yang palsu juga. Saudara harus memiliki hubungan dengan Tuhan untuk bisa menemukan yang palsu, yang sejati atau yang asli. Kalau jujur, saudaraku, ternyata banyak orang atau sangat sedikit orang yang benar-benar menemukan Tuhan. Dari sekian banyak saudara ini, saya tidak yakin saudara sudah menemukan Tuhan. Saudara merasa sudah percaya Tuhan Yesus. Saudara ngerti tentang Tuhan begono begini, Anda bisa berteori tentang Tuhan, berteologi, tanpa menyentuh Tuhan dan hadiratnya, tanpa mengalami Tuhan secara proporsional. Bertahun-tahun berliturgi, tanpa hidup dalam pemerintahan Allah, nampak dari kualitasnya. Bertahun-tahun di orang Kristen, berkali-kali jadi majelis, tapi bengisnya, jahatnya, pelitnya, kejamnya, joroknya. Kenapa bisa begitu? Dia tidak hidup dalam pemerintahan Allah. Dia beragama tapi tidak bertuhan.
Jangan sampai begitu. Saya kira sebagian saudara begitu. Kita harus mengalami Tuhan dalam interaksi timbal balik. Seorang penulis buku mengatakan, pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga berdoa kepada kita. Artinya ada dialog. Seringkali kita monolog. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Tapi kita tidak pernah mencari reaksi Tuhan terhadap diri saudara. Tidak pernah mendengar suara Tuhan. Kalau mendengar suara Tuhan tidak harus secara audible, tapi suara batinmu. Saya gak yakin saudara sudah mengalami Tuhan. Betapa Tuhan sebenarnya membuka diri untuk dikenali, untuk dialami. Tapi saudara memberikan ruangan yang sangat sempit, porsi yang sangat sempit untuk Tuhan. Saudara tidak berani investasikan hidupmu untuk itu. Mestinya segenap hidup kita harus kita serahkan untuk mengenal Allah. Saudara mesti bertanya, Tuhan kalau Engkau ada, mengapa aku tidak mengalami Engkau? Saya anjurkan saudara berdoa tiap hari 30 menit, saya tidak yakin Anda melakukannya. Apalagi orang-orang karismatik kalau menyembah Tuhan itu, waduh, bisa membuat suasana seakan-akan diurapi. Kalau menangis itu diurapi katanya. Itu seringkali hanya sebuah gejolak jiwa sesaat. Bahkan bahasa roh yang diucapkan bukan bahasa roh yang benar. Coba kalau ada musik seperti lagu Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ini kan suasananya begitu. Menyembahmu. Lalu orang mencoba meledakkan perasaannya. Sembahmu. Dia pikir Tuhan bisa ditipu. Saya itu pernah berdoa. Ketika berdoa lalu seperti ada suara berkata, berhenti kamu berdoa. Yang penting sikap hidupmu. Waduh saudaraku. Saya cukup banyak berdoa dari muda saudara. Betul, tapi monolog. Wah, apalagi kalau kita orang karismatik, kita bisa membuat suasana loh. Haleluya. Bukan tidak boleh, bisa Tuhan menjamah dan menyentuh Anda terguncang. Tapi seringkali itu hanya fantasi jiwa. Anda bertepuk sebelah tangan. Sekarang jangan begitu. Cari wajahnya, dengarkan suaranya, karena kita harus mengerti kehendaknya dan melakukan kehendaknya. Tadi saudara menyanyi lagu Kulabuhkan Rinduku tadi. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau sayang ku rasa. Saudara pernah gak serius bergumul apa yang Tuhan rasakan mengenai hidupmu? Puaskah Dia dengan keadaanmu? Nanti saya sebutkan sebuah ciri orang yang hidup dalam realitas yang benar. Dia melayani Tuhan tanpa batas. Ketika dia melakukan sesuatu, dia merasakan Tuhan senang atau tidak. Bahkan pendeta seperti saya bukan sembarangan nolong orang, bantu orang, buka cabang sana, buka cabang sini. Bukan itu. Tetapi apakah dengan melakukan hal ini Tuhan ku senangkan? Kita harus serius menemukan
perasaan Tuhan terhadap kita. Ada hubungan interaksi dan interpersonal, hubungan pribadi. Banyak orang merasa memiliki hubungan dengan Tuhan hanya karena berdoa, menyanyi, memuji, dan menyembah Allah, tapi tidak mengalami realitas kehadiran Tuhan setiap saat. Maka dulu saya pernah bingung lihat orang yang rajin berdoa di menara doa, tapi kenapa gampang tersinggung? Kenapa mengucapkan kata-kata yang mestinya tidak perlu dia ucapkan? Kenapa tidak mature, tidak dewasa? Wah, bangga dengan penglihatan kayak mimpi, kayak mujizat. Kenapa? Ternyata dia monolog. Harus ada dialog lewat kebenaran firman yang mengisi pikiran kita, lewat suara Tuhan yang kita dengar dalam batin kita, melalui pengalaman hidup setiap hari. Justru lewat pengalaman hidup itulah pemerintahan Allah dalam hidup kita tergelar. Nah, banyak saudara ke gereja hari ini, begitu keluar, saudara tidak merasa hidup dalam pemerintahan Allah. Padahal kita hidup di semesta di mana ada tuan rumah. Kita hidup dalam kerajaan Allah, di mana kita harus hidup sesuai dengan hukum kerajaan itu. Dan hukum kerajaan itu Tuhan sendiri. Yang saya katakan ini benar banget, saudaraku. Saudara harus mau berubah. Jangan sombong. Saudara mau terhormat, punya pangkat, punya gelar, kaya. Tapi kalau saudara tidak mengalami realitas ini, saudara mati jadi culun, saudara. Culun, saudara. Tapi sekarang, walaupun kita culun hari ini, kita mati, kita terhormat di mata para malaikat. Orang yang mengalami realitas, artinya Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pemerintahan Allah itu, berbeda dengan orang yang tidak mengalami realitas. Sangat malang kalau orang-orang tulus seperti saudara di gereja seakan-akan disayang ketika pendeta berkata, masalahmu apa? Saya doakan. Problemmu apa? Saya doakan. Allah itu baik, luar biasa, dahsyat. Saudara tidak digiring ke realitas yang benar. Realitas itu Tuhan dan kerajaannya. Itulah sebabnya pemazmur berkata, siapa ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kita diajar, saudara mau menikah atau belum, jangan jadikan masalah. Punya anak atau belum, gak jadi masalah. Keadaan kesehatanmu sudah baik atau belum, jangan jadikan masalah. Percakapkan dengan Tuhan. Alkitab mengajar kita dengan standar yang lebih tinggi dari agama-agama pada umumnya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Tetaplah Allah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Walaupun Anda tidak menyanyi lagu ini, tapi sikap hatimu seperti itu nyanyian hidupmu. Itu pemujaanmu kepada Allah, bukan dalam bentuk ritual seremonial. Saya kira sebagian besar saudara belum mengalami Tuhan secara proporsional. Kalau anak di bawah usia 20 tahun, anak muda, remaja, kita maklum kalau belum mengalami Tuhan secara proporsional.
Tapi kita yang sudah usia 45, 50, 55, 60 tahun, 65 dan seterusnya, kita harus sudah masuk satu kawasan yang lebih tinggi. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya ingat lagu saya yang pernah saya tulis sudah puluhan tahun. Lagu ini lama sekali, mungkin di bawah tahun 1990. Angkat aku dalam kemuliaan, terbang tinggi bagai raja wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai raja wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Kita harus masuk kawasan yang lebih tinggi. Kalau mata kita hanya tertuju kepada perkara-perkara fisik, dan itu kita pahami realitas, kita tidak akan melihat hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata, tapi realitas. Kita harus masuk kawasan yang lebih tinggi, kawasan Tuhan, saudaraku, dan pemerintahan kerajaan Allah yang tidak kelihatan, saudaraku. Tuhan akan menuntun saudara bagaimana mengalami Dia dan hidup dalam pemerintahan Allah. Saudara harus serius memperkarakan, kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, kalau Alkitab itu benar. Aku kenapa tidak mengalami Engkau, Tuhan? Ada yang salah dalam hidupku. Sebelum saudara menutup mata, saudara harus bersungguh-sungguh mencari Dia. Jangan hanya sibuk duit, barang branded, rumah, mobil, kehormatan, sanjungan, pujian manusia yang dalam sekejap itu akan lenyap. Kasihan saudara. Kalau saudara ke gereja ini tidak berubah, saya dengan tulus anjurkan pindahlah ke gereja lain. Cari pendeta dan gereja yang mengubah hidupmu. Kalau engkau tidak berubah di sini, urusannya di sini bukan mujizat kesembuhan, bukan berkat yang berlipat ganda berkat jasmani, tapi mengenal realitas yang sesungguhnya, supaya engkau mengalami dan menginvestasikan hidupmu hanya untuk kekekalan. Saya menggumuli ini sehingga saya menulis satu lagu. Walau tak kulihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tidak pernah ku jamah jubahmu artinya aku tidak pernah mengalami mujizat. Seperti wanita pendarahan yang menjamah jubahmu sembuh, aku tidak pernah mengalami mujizat. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatan bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku.
saja penebusku. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti melihat wajah penebusku. Saudara, kalau mau serius hidup, saudara harus memasuki dan mengalami realitas ini, Tuhan dan pemerintahannya. Kalau tidak, engkau main-main dengan kekekalan. Orang yang mengalami realitas dengan benar akan ditandai dengan kehidupan yang pertama tidak bercacat dan tidak bercela. Ia takut berbuat dosa. Ada realitas yang tidak kelihatan, itu Allah yang hidup, yang menjadi tuan rumah jagat raya ini, yang menempatkan kita sebagai makhluk manusia yang agung, yang tidak gratis, karena kita harus hidup di dalam penurutan terhadap kehendaknya. Ada realitas yang tidak kelihatan seperti Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, para malaikat. Setiap kita punya malaikat. Belum berpikir tentang Allah yang Maha Kudus, berpikir malaikat yang menyertai kita pun kita sudah takut dan malu berbuat dosa. Kalau kita nonton tontonan yang tidak patut, kita malu ada malaikat di situ. Apalagi kalau kita mengingat Bapa yang Maha Kudus yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jaga setiap perkataan mulutmu, jaga pandangan matamu, jaga pikiranmu, jaga perbuatanmu, jaga seluruh perilakumu. Karena kita hidup dalam pemerintahan Allah. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saya guru, saya dosen, saya teolog, saya rektor. Tapi ketika saya belum menghayati kebenaran ini, hidup saya tidak bersih, saudara. Saya mengenal diri saya sendiri. Tapi setelah Tuhan terus mengubah hidup saya tahu bagaimana saya menjaga diri. Karena saya hidup dalam pemerintahan Allah yang agung dan mulia. Dan kita tidak ingin melukai, kita tidak ingin menyakiti hati Dia, saudaraku. Orang yang mengalami realitas ini, Allah yang hidup dan pemerintahan kerajaan Allah, pasti tidak lagi terikat dengan dunia. Bisa memiliki banyak, tapi tidak terikat dengan barang dunia, barang branded, rumah, mobil, kekayaan apapun. Karena Allah itu besar, Allah itu dahsyat, dan kerajaannya agung melampaui segala hal dalam hidup ini. Jadi kalau saudara masih matre, masih pelit, saudara tidak pernah mau menolong sesama saudara, saudara tidak mengerti betapa agungnya kerajaan Allah. Ciri yang ketiga, akan membela Tuhan tanpa batas. Melayani Tuhan itu bukan kewajiban, itu kebutuhan. Kalau saudara mengenal seorang yang agung, apa itu pejabat, seorang yang terhormat, mungkin saudara tidak mengharapkan sesuatu dari beliau, tapi saudara rela berbuat apapun untuk beliau karena keagungan dan kehormatannya. Mengapa kita tidak berbuat itu untuk Tuhan kita Yesus Kristus, yang nyawa kita pun kita pertaruhkan, saudara? Saya pernah menyaksikan film, dan itu salah satu dari sekian banyak fakta yang terjadi ketika tentara-tentara Kaisar Cina, prajurit-prajurit ulu balangnya menghimpun, merekrut prajurit-prajurit baru, diambil anak-anak muda dari kampung-kampung. Anak-anak muda dengan bangga meninggalkan orang tua dan melambe-lambe beserta teman-temannya, tertawa, senang dengan segala kebanggaan, padahal mereka menyerahkan nyawa untuk kaisar yang mereka sangat hormati, yang dipandang sebagai anak dewa, kaisar yang sangat dihormati. Mengapa kita tidak bisa berbuat begitu untuk Tuhan Yesus Kristus, yang jelas raja di atas segala raja, Tuhan segala Tuhan, dan telah mati
untuk kita. Saya sering mengatakan dalam doa, Tuhan, aku berhutang nyawa, berhutang kehidupan. Apa yang harus kulakukan untukmu? Orang yang mengalami realitas itu hidup tidak bercacat celah. Itu otomatis kita takut akan Tuhan. Belum berpikir tentang Tuhan yang Maha Kudus, baru pikir tentang malaikat saja kita malu membuat salah. Gak usah diawasi suami, gak usah diawasi istri, tidak usah diawasi polisi. Ada polisi di sekitar kita, yaitu para malaikat dan batin nurani kita. Tidak terikat dengan dunia, dunia tidak menarik. Kita akan membela Tuhan tanpa batas. Keempat, tidak takut menghadapi apapun. Memang kita belum sempurna, saya juga memang belum sempurna, saudara. Tapi keberanian kita menghadapi keadaan-keadaan sulit itu luar biasa. Kadang-kadang saya berpikir orang-orang sekitar saya cukup tangguh nggak menghadapi keadaan-keadaan sulit di pelayanan ini. Dan saya sejauh ini pantang minta tolong orang, pantang mengeluh. Apapun yang terjadi, aku simpan dan aku memandang Bapa di surga. Aku tidak menghormati Allah dengan merendahkan diri minta tolong manusia. Apapun yang terjadi, saya diam. Dan saya tahu Allah yang hidup tidak mempermalukan kita kalau kita sungguh-sungguh melayani Dia. Saudara tidak akan ditinggalkan Tuhan. Malaikat-malaikat yang kudus akan menyertai saudara, melindungi saudara. Di pesawat terbang ada apa, ya Tuhan besertaku, malaikat ada di situ. Orang yang mengalami realitas itu tidak takut menghadapi apapun. Hatinya kokoh. Sampai pada penghayatan bahwa dunia bukan rumahnya. Dia menyatu dengan Tuhan. Itu tidak bisa dikarang-karang secara logika, secara nalar. Oh, dunia bukan rumah kita di surga. Itu ngomong doang. Dia tidak sanggup menghayati dalam batinnya. Karena dia tidak in touch dengan Tuhan, tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tapi saya nggak mesti ngomong, saya bilang begini, Tuhan, kalau Engkau memanggil aku hari ini, aku bersedia. Kalau Engkau panggil aku kapan saja, aku bersedia. Saya betul-betul berdoa begitu. Saya uji diri saya, kalau saya mati gimana? Maka saya ucapkan, Tuhan, kalau Kau panggil aku hari ini, aku bersedia, Tuhan. Kalau Kau panggil aku kapan saja, aku bersedia, Tuhan. Sebab saya yang terus khotbah mengenai kematian, masa aku takut mati? Saya menjebak diri saya memperangkap diri saya itu dengan khotbah-khotbah saya sendiri, karena itu firman Tuhan. Untung juga saya. Kalau saya berkata, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kalau saya sendiri, saudaraku sekalian, takut mati, bayangkan betapa munafiknya saya. Lalu bagaimana saya bisa mengilhami, menularkan kebenaran ini kepada saudara? Nah, banyak saudara yang sebenarnya masih betah hidup di dunia karena punya sesuatu. Padahal saudara tahu bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan waktu kita ditebus. Harta kita sendiri itu di kerajaan Allah. Maka kalau kita hidup sekarang ini, kita hidup hanya untuk mempersiapkan diri layak menjadi mempelai Tuhan yang tidak bercacat, tidak bercela. Saya bukan sedang memperdaya saudara, memang standarnya begitu. Makanya kalau Tuhan membuat hidup saya kering kerontang, tidak ada yang kusisakan untuk diri saya, bahkan untuk keluarga saya sudah belajar dan biasa untuk itu. Tapi ajaibnya saya tidak pernah kekurangan. Ajaibnya saya tidak pernah dipermalukan dan tidak akan dipermalukan.
Ini bukan masalah duit, ini sikap hati kita, saudaraku. Ikuti apa yang saya ajarkan, yang saya bagikan. Amin.